kerjanya di Bimbel Ganesha Operation ini melalui lamaran atau direkrut oleh atasannya? Biasanya kalau untuk pengajar, karyawan, dan staf itu pasti untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa masuk ke GU itu melalui lamaran. Misalnya mereka dapat infonya boleh dari teman atau dari memo lowongan yang kita buka atau dari informasi yang memang kita lagi butuh. Ya, jadi biasanya lewat lamaran dulu. Ya, lanjut ke peran kedua ya Mbak. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pengajar di sini Mbak? Kalau untuk jadi pengajar di sini, itu kriterianya yang pertama harus minimal semester 6. Biasanya minimal semester 6 dan sudah melalui yang namanya PPL. Jadi yang sudah pernah praktek di sekolah. Nah itu kemudian untuk IPK-nya juga harus memenuhi. Jadi kalau untuk yang pelajaran IPA itu harus minimal 3,5. Kalau yang 3,5 itu untuk yang IPS. Kalau untuk yang IPA itu bisa 3 minimalnya. Kemudian nanti boleh kalau misalnya memang punya prestasi di bidang organisasi, boleh menyertakan sertifikat kegiatan yang pernah diikuti. Jadi kelihatan ini mahasiswa memang aktif. Kemudian juga nanti dari nilai transkripnya dilihat. Jadi itunya nanti baru ada proses-prosesnya. Gitu. Prosesnya mau dijelaskan atau bagaimana? Boleh Mbak? Ya, kalau untuk prosesnya pertama biasanya nanti kalau untuk sudah lulus berkas, sudah memenuhi semuanya, baru nanti di tes tulis. Jadi tes tulisnya juga soalnya itu standar Ganesha Operation. Biasanya soal yang kami berikan itu sudah yang menggunakan pola SBMPTN gitu. Jadi pola SBMPTN biasanya atau ada soal olimpiade. Nah kemudian setelah itu kalau nilainya memenuhi maka nanti akan kami ikutkan di micro teaching yang pertama. Jadi di micro teaching dilihat cara mengajarnya, kalau sudah oke, baru nanti yang kedua beliau harus observasi. Nanti ada proses observasi, baru nanti kalau lulus dia diobservasi, dia akan ke micro teaching kedua. Nah setelah micro teaching kedua kami akan panggil untuk wawancara. Nah, nanti di wawancara itu kan kita bisa lihat dari kepribadiannya, bagaimana cara bicaranya. Nanti kalau sudah lulus maka akan kami jadwalkan. Nah sementara kami jadwalkan tidak untuk kelas-kelas yang eksekutif, karena kalau di Ganesha Operation itu ada kelas yang eksekutif yang memang kelasnya harus memenuhi standar, gurunya yang masuk itu grade-nya harus bagus. Jadi kami akan percobaan dulu si pengajar ini masuk ke kelas yang reguler dulu gitu, atau di kelas SMP dulu. Nanti kalau ternyata di sana diterima kemudian bagus, baru bisa masuk ke kelas yang eksekutif, bahkan kelas-kelas yang lain yang lebih dari itu. Ya selanjutnya apa saja sih Mbak wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga pengajar di Ganesha Operation sendiri? Kalau untuk jadi pengajar saja kan di sini ada yang merangkap. Kalau untuk jadi pengajar saja, wewenangnya beliau punya kewajiban 8 jam kerja sehari. Kalau misalnya ada kelebihan itu nanti beda perhitungannya, maka akan lembur gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya untuk pengajar yang merangkap menjadi staff itu seperti saya misalnya contohnya gitu. Jadi itu sebagai kabak akademik punya tugas sendiri. Tugasnya lebih daripada pengajar yang biasa. Untuk masalah penempatan kan proses penerimanya kan melalui surat lamaran. Terus kalau udah lulus diterima itu untuk penempatannya apa langsung ditempatkan di sini atau di tempat yang lain dulu untuk melakukan magang apa bagaimana? Kalau untuk penempatan biasanya kita di lowongan itu sudah diinformasikan. Jadi kita butuh di metro misalnya atau di Pengsewu atau di Kota Bumi itu kita butuh berapa orang. Nah kalau misalnya nanti dia memang di lamarannya disertakan bersedia ditempatkan di X misalnya, maka nanti kita akan kasih ke sana. Tapi kalau ternyata dia nanti melamar tidak mencantumkan bersedia ditempatkan di mana, maka nanti setelah wawancara itu kita akan tawarkan kita punya kebutuhan di sini. Andai kata ditempatkan di sana bersedia atau tidak. Jadi tapi biasanya kalau pengajar GO Lampung itu harus bersedia ditempatkan di mana saja asal dia di Lampung. Dan nanti akan ada penugasan beberapa pengajar yang termasuk dalam kriteria yang baik itu bisa kita kirim sementara untuk sharing ya atau belajar di tempat lain. Itu sudah ada yang Pekanbaru, ke Batam, ke tempat-tempat yang memang GO-nya cabangnya kan di Indonesia. Terus di Ganesha Operation ini sistem penggajian karyawannya itu atau
Sistem pengajarnya itu gimana Mbak sistemnya? Kalau sistem penggajiannya tergantung, kan ada pengajar yang freelance atau honorer, ada juga pengajar yang harian. Kalau harian kan sudah terikat kontrak kayak istilahnya ya. Nah itu ada kewajiban. Jadi kalau untuk pengajar yang freelance, berapa perhitungannya tergantung banyaknya mengajar dan banyaknya piketnya kan. Tapi kalau misalnya pengajar harian atau pengajar kota itu sudah ditentukan gajinya per bulan berapa. Kalau misalnya ada kelebihan di hari yang beliau harus masuk hari Minggu, terus harus pulang sampai malam, itu akan ada hitungan lemburnya di luar itu. Dan kalau seandainya punya jabatan di luar pengajaran dia merangkap, maka akan ada tunjangan di luar gaji pokoknya. Berarti itu terhitung lembur Mbak? Nah, di Ganesha Operation ini jabatan Mbak itu apa ya Mbak? Kalau saya pengajar Ya. sekaligus kabak pengajaran dan kesiswaan. Jadi kalau untuk pengajar tugasnya pasti mengajar. Ya. Tapi kalau untuk sebagai kabak pengajaran kesiswaan berarti punya tugas lebih dari itu. Jadi memang tugas pertama mencetak siswa yang berprestasi. Yang pertama nilai rapotnya baik. Kemudian yang kedua bagaimana siswa itu bisa lulus dengan nilai terbaik, lulus SBMPTN atau SNMPTN, dan juga nanti Olimpiade ada juga seperti itu. Terus nanti ada kegiatan event-event yang memang GO rutin lakukan gitu, dan itu tanggung jawabnya nanti sebagai istilahnya event organizer-nya ya. Nah itu nanti ke saya. Kemudian quality control soal-soal tryout, soal-soal Olimpiade gitu. Banyak yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas siswanya dan GO-nya. Oh iya Mbak, misalkan ada siswa yang minta jam tambahan belajar nih, apa itu dihitung lembur dan tenaga pengajar itu mendapatkan gaji tambahan? Kalau untuk pengajar harian dihitungnya ya berapa banyak jumlahnya dia ada jam tambahan itu hitungan honorer. Tapi kalau untuk pengajar harian kalau selama memenuhi yang 8 jam itu berarti sudah termasuk di gaji. Tapi kalau misalnya di luar yang 8 jam itu maka masuknya ke lemburan. Jadi sekian aja nih Mbak ya, makasih banget untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat buat kami semuanya. Oke, Makasih ya Mbak. Sukses ya semuanya. Iya. Terima kasih, Maya. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just